Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam acara pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diana Safitri yang akan memandu acara rapat pada pagi hari ini. Dan juga saya sebagai tim anggota PMIK. Yang saya yang kami hormati para pemangku kepentingan, Direktur Rumah Sakit, Wakil Direktur Rumah Sakit, Kepala Tim IT, Kepala Dinas Kesehatan, serta perwakilan BPJS Kesehatan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan pembicara kita dari tim PMIK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri sebagai tim PMIK. Saya Diana Safitri sebagai tim PMIK. Saya Mutiara sebagai tim PMIK. Saya Alvita Afkarina Aziza sebagai tim PMIK. Saya Askar Fadila sebagai tim PMIK. Saya Jasmine Kartika Anggrani sebagai tim PMIK. Di sini kami akan memaparkan tentang meningkatkan akses rekam medis pada beberapa Fasiankes, yang dimana tujuannya adalah meningkatkan aksesibilitas rekam medis pasien dengan mengurangi hambatan administrasi dan mempercepat pertukaran informasi antar Fasiankes. Selanjutnya mengenai permasalahan yang dihadapi akan dijelaskan oleh Muti. Izin masuk, di sini ada beberapa permasalahan yang ada di beberapa pasienkes. Yang pertama adalah pasien kesulitan mengakses rekam medis di pasienkes. Yang kedua ada keterlambatan akses informasi di pasienkes lain. Dan yang ketiga ada inefisiensi dalam perpindahan pasien antar pasienkes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh, mohon maaf, Ralat. Untuk dampak-dampaknya, yang pertama ada ketika masalah pasien kesulitan mengakses rekam medis di pasienkes, pasien harus melalui prosedur rumit seperti mengisi permintaan tertulis dan menunggu beberapa hari untuk mendapatkan salinan rekam medis. Yang kedua, keterlambatan akses informasi di pasienkes lain. Dokter di sebuah pasienkes yang menerima pasien baru perlu mengakses informasi untuk memberikan perawatan yang tepat. Namun, akses rekam medis yang tersimpan di pasienkes lain memakan waktu yang lama dan dapat mempengaruhi perawatan pasien. Dan yang ketiga ada inefisiensi dalam perpindahan pasien antar pasienkes. Proses perpindahan pasien memerlukan penyerahan manual dokumen rekam medis. Hal ini dapat menghambat kelancaran dalam koordinasi antar fasilitas kesehatan sehingga memperlambat perawatan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Satu sehat, sistem rekam medis terintegrasi di seluruh pasienkes. Salah satu contoh penerapan sistem rekam medis terintegrasi adalah dengan digunakannya aplikasi Satu Sehat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk mendukung integrasi data rekam medis di sebagai pasienkes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran penggunaan aplikasi Satu Sehat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah akses riwayat kesehatan. Tenaga medis dapat mengakses riwayat kesehatan pasien yang sudah terintegrasi dari berbagai fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan juga puskesmas. Sehingga informasi medis dapat tersedia kapan saja saat dibutuhkan. Lalu yang kedua ada efisiensi administrasi. Aplikasi Satu Sehat mempermudah proses administrasi, menghilangkan kebutuhan untuk mencetak dan menyerahkan dokumen secara manual, sehingga menghemat waktu dan juga tenaga. Lalu yang ketiga adalah peningkatan transparansi. Dengan sistem RM terintegrasi, dengan aplikasi Satu Sehat ini, pasien dan tenaga medis memiliki akses yang jelas, menciptakan hubungan yang lebih transparan dan terpercaya antara keduanya. Lalu ada pemberdayaan pasien. Pasien dapat mengakses serta memantau secara langsung informasi kesehatan pribadi mereka, seperti hasil laboratorium dan juga jadwal imunisasi, melalui aplikasi ini, yang membantu mereka untuk lebih mengerti akan kondisi kesehatan masing-masing.
Lalu yang kelima adalah kemudahan penanganan darurat. Dalam kondisi darurat, tenaga medis langsung memperoleh data penting pasien seperti riwayat kesehatan dan juga alergi, tanpa harus menunggu proses transfer manual, sehingga penanganan pasien akan lebih cepat dan juga tepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah penerapan sistem rekam medis terintegrasi dengan penggunaan aplikasi Satu Sehat merupakan cara yang paling efektif yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan akses rekam medis pada beberapa pasien. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan permasalahan dan solusi dari kami selaku tim PMIK. Untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi. Untuk sesi diskusi, mohon maaf, sesi diskusi kita mulai dari Ibu Paramita selaku Direktur Rumah Sakit Citra Medika. Kepada Ibu Paramita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Diana yang sudah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Terkait untuk menyamaratakan sistem ya, beberapa Fasiankes itu kan sudah menerapkan RME. Nah, namun terdapat beberapa keluhan jika ingin menyamaratakan sistem tersebut. Yang pertama, dimulai dari sarana prasarananya yang belum memadai. Nah, belum lagi kalau ada resiko error maupun gangguan terhadap platform itu. Lalu yang kedua adalah permasalahan sumber daya manusianya. Apakah sistem atau platform yang mau disamaratakan ini dapat digunakan oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada pada Fasiankes tersebut? Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Mita. Untuk penerapan sistem terintegrasi ini, memang sangat memerlukan kesiapan dari segi sarana, prasarana, hingga kesiapan SDM-nya. Oleh karena itu, langkah awal yang diambil seharusnya adalah melakukan pendataan kondisi Fasiankes di berbagai wilayah agar kebutuhan dapat disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Begitu, Ibu. Permisi, mohon maaf izin masuk. Sedangkan mengenai resiko error pada platform itu sendiri dapat dilakukan tindakan-tindakan penanganan untuk memastikan sistem memiliki keamanan tinggi yang itu nanti akan diuji secara berkala. Selain itu, pelatihan intensif bagi tenaga kesehatan juga dijadikan sebagai prioritas utama agar sistem ini dapat dimanfaatkan dan diakses dengan mudah Terima kasih Ibu atas masukannya. Jadi cukup dari itu dari saya. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin dari Wakil Direktur ini mau satu ya. Monggo, monggo. Baik, saya izin menanyakan sesuatu. Saya ini notice di beberapa hal di Fasiankes, yaitu kesulitan untuk mengakses rekam medis. Begitu kemudian diusulkan platform Satu Sehat, ketika dokumen rekamannya disalurkan kepada Fasiankes lain, artinya dokumen tersebut sudah keluar. Jadi bagaimana teman-teman PMIK ini bisa menjamin keamanan data tersebut ketika ada data rekam medis tersebut disalurkan, itu memang kebutuhan pasien juga. Kebutuhan kita sebagai penyelenggara layanan kesehatan, tetapi yang dikhawatirkan adalah kebocoran datanya. Baik, izin masuk. Terima kasih atas perhatian Ibu Fatim terhadap aspek keamanan data yang memang menjadi prioritas utama kami. Dalam penerapan Satu Sehat, keamanan data dijamin melalui beberapa lapisan perlindungan. Yang pertama, sistem ini menggunakan teknologi enkripsi yang kuat untuk memastikan bahwa data yang disalurkan antar Fasiankes tetap terlindungi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu yang kedua, akses data tersebut dikendalikan melalui mekanisme autentikasi berbasis identitas seperti OTP dan sertifikat digital untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, seluruh proses pengelolaan data mengikuti regulasi yang berlaku seperti UU ITE dan juga UU Kesehatan, termasuk standar pelindungan data pasien. Dengan langkah-langkah ini, kami optimis bahwa keamanan data rekam medis dapat terjaga tanpa mengurangi efisiensi layanan kesehatan. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya selaku Kepala IT bagian rumah sakit izin bertanya. Mengenai dampak positif bagi rumah sakit itu salah satunya pengurangan kesalahan medis.
Nah, bagaimana kalian bisa yakin tidak ada kesalahan medis, sedangkan dalam teknologi informasi sekarang, ini masih banyak ditemukan kesalahan sedikit, walaupun teknologi tersebut sudah canggih. Bagaimana kalian bisa yakin jika tidak ada kesalahan pada hal tersebut? Terima kasih. Baik, Ibu Ayesa, saya izin menjawab. Kami memahami bahwa menjaga keamanan data rekam medis pasien adalah prioritas utama, terutama saat data tersebut dibagikan melalui platform seperti platform Satu Sehat. Ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memastikan keamanan data tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara enskripsi data, yang kedua kontrol akses yang ketat, yang ketiga audit dan monitoring, yang keempat perlindungan hukum dan edukasi karyawan, dan yang kelima penerapan protokol keamanan tambahan. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas sanggahan dan masukan-masukan dari tim pemangku kepentingan. Untuk sesi terakhir, kita memasuki sesi penutupan pada acara rapat hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Diana Safitri yang sebagai moderator pada acara rapat pagi hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.